Apa perbedaan antara bahaya dan risiko? Pertanyaan semacam ini sering muncul, dan yang tanya juga kadang-kadang bagian keselamatan dan kesehatan kerja. Secara singkat, risiko itu peluang melenceng dari sasaran atau tujuan. Sedangkan bahaya adalah faktor risiko atau faktor ketidakpastian yang bisa membuat ataupun menyebabkan sasaran tadi melenceng. Sebenarnya tidak hanya perbedaan keduanya yang perlu diketahui, tapi esensi dari bahaya dan risiko juga tidak kalah penting untuk dipelajari. Karena ini akan sangat berpengaruh pada saat kita menyusun dokumen manajemen risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa hanya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja saja? Karena kalau kita melihat di manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000, itu tidak pernah ada di list definisi terkait dengan bahaya. Yang ada hanya definisi terkait dengan risiko. Selain itu juga, ISO 31000 itu tidak membahas hanya berkaitan dengan K3, tetapi dia membahas risiko secara makro, risiko bisnis secara keseluruhan. Terus di mana yang membahas tentang bahaya? Ini menarik untuk kita ulas, tetapi sebelum kita bahas, ada bumper yang mau lewat. Sebentar aja kok. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Oh ya, kalau teman-teman belum subscribe untuk mendukung channel Tanya Safety, yuk mari subscribe. Pertanyaan yang sering muncul ataupun sering ditanyakan saat mengisi pelatihan K3 adalah apa perbedaan antara bahaya dan risiko? Secara singkat, tadi sudah kita jelaskan di awal video ini perbedaan antar keduanya. Tetapi ada baiknya kita membahas apa itu definisi dari keduanya agar lebih memahami esensi dari perbedaan yang disampaikan tadi. Kalau kita baca di ISO 31000 tentang manajemen risiko, itu tidak kita temukan definisi dari bahaya. Yang ada hanya definisi dari risiko. Risiko sendiri didefinisikan sebagai dampak ketidakpastian terhadap tujuan atau sasaran. Dampak atau efek itu adalah penyimpangan terhadap tujuan. Itu bisa positif, bisa juga negatif. Definisi ini juga bisa dielaborasi sebenarnya menjadi ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Kalau teman-teman mau lebih jelas, saya sebenarnya sudah membahas pada video saya sebelumnya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Misal, kita harus sampai kantor itu pukul 8. Jadi pukul 8 itu kita jadikan sasaran atau target. Untuk perjalanan ke kantor, kita harus naik kendaraan umum. Apakah besok kita akan sampai ke kantor tepat pukul 8? Jawabannya, mungkin saja kita bisa pas jam 8 sampai ke kantor, mungkin juga bisa lebih dari jam 8, karena ada gangguan-gangguan di jalan sehingga kita telat, atau bisa juga kita datang lebih cepat, misalkan jam 7:45. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian, seperti apakah alarm itu akan berbunyi pada pagi hari sehingga kita bisa terbangun tepat waktu. Yang kedua, apakah kita akan bangun ketika alarmnya berbunyi? Bisa jadi kita matikan lagi. Yang ketiga, apakah kendaraan umum akan berangkat tepat waktu? Dan yang selanjutnya, apakah tidak ada kerusakan pada kendaraan umum? Sehingga kita telat sampai ke kantor. Dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor ketidakpastian yang bisa membuat kita melenceng dari sasaran, yaitu tiba pukul 8. Itulah yang disebut dengan risiko.
Karena adanya ketidakpastian tadi, sehingga tujuan atau sasaran untuk sampai di kantor pukul 8 itu bisa terhambat, bisa juga tercapai jam 8, bisa juga lebih cepat. Terus bagaimana dengan bahaya? Bahaya itu disebutkan pada ISO 45001 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pada ISO 45001, bahaya didefinisikan sebagai sumber dengan potensi yang menyebabkan cedera dan juga gangguan kesehatan dalam hubungan kerja. Di situ ada dua kata kunci, yaitu sumber dan juga dalam hubungan kerja. Sekarang kita bahas. Dalam hubungan kerja, itu berarti berkaitan dengan pekerjaan, atau berkaitan pada saat pekerjaan itu dilakukan, atau akibat paparan di pekerjaan. Bisa dampaknya langsung terjadi seperti cedera, bisa juga dampaknya jangka panjang seperti gangguan kesehatan. Karena dampaknya bisa dirasakan lama setelah paparan terjadi atau sering disebut dengan laten. Yang kedua adalah sumber. Sumber sendiri itu apa sih dari definisi bahaya tadi? Sumber, kalau kita lihat di KBBI, itu kan sebenarnya asal atau penghasil ya. Misalnya sumber air, itu berarti kan penghasil atau tempat di mana keluarnya air. Atau bisa juga sumber bunyi gitu ya. Berarti kan asal dari bunyi itu. Berarti definisi bahaya itu bisa dielaborasi juga menjadi segala sesuatu yang dapat menghasilkan ataupun berpotensi menyebabkan cedera dan juga gangguan kesehatan dalam hubungan kerja. Bahaya sendiri itu bisa bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya biologi, bahaya psikososial, ataupun bahaya mekanikal, atau bisa juga bahaya elektrikal. Bisa juga berupa sumber seperti mesin penggerak, alat produksi, kelistrikan, dan lain sebagainya. Atau bisa juga situasi, misalnya pekerjaan di atas ketinggian, pekerjaan di area kebisingan, dan juga bisa berupa tindakan. Tentu banyak sekali ya contoh dari bahaya. Sebenarnya bahaya ini juga bisa digolongkan menjadi dua. Bahaya yang berkaitan dengan keselamatan kerja, juga bahaya berkaitan dengan kesehatan kerja. Kalau kita lihat, bahaya itu banyak sekali jenisnya. Sehingga apapun yang dapat mengakibatkan cedera ataupun gangguan kesehatan, itu bisa kita sebut sebagai bahaya. Terus apa hubungan keduanya? Hubungan antara bahaya dan risiko itu sendiri. Untuk mengetahui hubungan antar keduanya, maka kita bisa mulai dari definisi risiko. Definisi risiko tadi sudah kita bahas, bahwasanya definisi dari risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap sasaran, atau bisa dielaborasi menjadi ketidakpastian yang berdampak pada sasaran atau tujuan. Kadang kita menyebutnya sasaran, kadang juga ada yang menyebutnya tujuan. Sebenarnya sama saja ya, ada objektif, ada target. Kita bahas contoh yang sederhana ya. Kalau biasanya saya mengambil contoh di industri pertambangan, tetapi kali ini saya akan membuat contohnya lebih umum sehingga mudah dipahami. Misalnya aktivitas memasang bohlam lampu ya. Saya yakin kita semua bisa membayangkan bagaimana cara memasang bohlam lampu. Walaupun kita juga belum pernah memasangnya sendiri mungkin ya. Sasaran dari aktivitas pemasangan bohlam lampu itu kira-kira apa saja? Kalau kita memasang bohlam lampu, sasaran kita tuh apa saja? Misalkan sasarannya bisa jadi lampunya terpasang, bisa menyala, pekerjaannya selesai dengan aman. Aman di sini berarti tidak ada yang cedera ataupun kerusakan. Bisa jadi bohlamnya jatuh kan jadi rusak. Nah, sekarang kita identifikasi ketidakpastian apa saja yang bisa muncul dalam aktivitas pemasangan bohlam lampu tadi.
Untuk memasang bohlam lampu, pasti ada beberapa langkah kerja yang harus dilakukan dari tahap persiapan sampai aktivitas dinyatakan selesai. Misalnya menyiapkan bohlam baru, kemudian membawa tangga ke lokasi tempat pemasangan, kemudian menaiki tangga, melepas bohlam lama, memasang bohlam baru, turun dari tangga, kemudian mengetes lampunya hidup atau tidak, kemudian mengembalikan tangga ke gudang. Nah, itu contoh-contoh langkah kerja dalam memasang bohlam lampu. Tentu teman-teman juga bisa mengidentifikasi langkah-langkah kerjanya bisa lebih detail lagi. Dari semua langkah tadi, apakah pasti semua akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari memasang bohlam tadi bisa tercapai? Pasti jawabannya belum pasti, ya, belum tentu. Karena sekali lagi, risiko adalah ketidakpastian. Apa saja yang membuat tujuan tadi ataupun langkah kerja tadi belum tentu tercapai ataupun belum tentu berjalan dengan lancar? Misal, menyiapkan bohlam baru. Karena terburu-buru dalam menyiapkan, karena gugup gitu ya, buru-buru pengen cepat selesai, bohlam lampunya yang baru tadi jatuh dan pecah. Kemudian membawa tangga ke lokasi pemasangan. Karena housekeeping tempat kerjanya, gudangnya, penataannya kurang baik, itu pekerja bisa kesandung dan jatuh. Kemudian ketimpa tangga, sudah jatuh ketimpa tangga lagi ya. Kemudian ketika menaiki tangga, karena tangganya rusak sehingga pekerja bisa jatuh. Dan lain sebagainya ya, sampai mengembalikan tangga ke gudang tadi. Langkah-langkahnya bisa kita identifikasi dan juga apa saja yang bisa terjadi peristiwanya. Nah, langkah-langkah tadi yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana akan berdampak pada tujuan ataupun sasaran dari pemasangan lampu yang sudah kita identifikasi tadi, yaitu lampunya terpasang, lampunya bisa menyala, pekerjaannya selesai dengan aman. Yang menyebabkan ketidakpastian ataupun yang menyebabkan ketidaktercapaian karena adanya ketidakpastian yang muncul akibat adanya bahaya. Kenapa begitu? Tadi, ketika kita menyiapkan bohlam, ada yang terburu-buru, itu bahaya psikososial atau bahaya perilaku, ya. Kemudian membawa tangga dari gudang karena tata gerianya kondisinya tidak bagus sehingga kesandung. Itu bahaya tata geria yang tidak terkelola dengan baik. Itu. Dengan adanya bahaya, maka dapat menciptakan ketidakpastian sehingga meningkatkan peluang menyimpang dari sasaran, atau bisa disebut bahwa bahaya adalah faktor ketidakpastian atau sumber ketidakpastian, atau dengan kata lain faktor risiko. Terus kalau timbul pertanyaan apa hubungan antar keduanya, antara bahaya dan risiko, maka jawabannya adalah bahaya dapat menjadi sumber ketidakpastian ataupun faktor ketidakpastian. Bahaya juga bisa menimbulkan ataupun bisa meningkatkan nilai risiko. Itulah kenapa di ISO 45001 di klausul 6.1.2 kita diminta melakukan hazard identification and assessment of risk and opportunities. Kita diminta untuk mengidentifikasi bahaya dan juga penilaian risiko atau peluang. Fokus dari ISO 45001 itu tentang K3. Jadi risiko dan peluang yang berkaitan dengan K3 yang harus diidentifikasi. Risiko itu identik dengan dampak negatif atau ketidaktercapaian terhadap sasaran, sedangkan peluang itu adalah dampak positif atau melencengnya ke arah positif, melencengnya melebihi sasaran yang ditetapkan. Misal, ketika kita masang bohlam lampu, karena adanya bahaya perilaku, ataupun karena ada pekerja yang tidak kompeten, tangganya rusak, ataupun kondisi bekerja yang di ketinggian, yang dapat menimbulkan peristiwa pekerja jatuh, maka bisa muncul opportunity penggunaan ataupun ada inovasi membuat robot, memasang dengan drone misalkan. Atau yang paling sederhana adalah mengganti tangga dengan galah sehingga dia tidak naik-naik.
Tidak perlu naik tangga, dia cukup dari bawah tetapi menggunakan galah. Itu adalah contoh-contoh sederhana untuk kita mengetahui bagaimana esensi dari bahaya, risiko, dan juga opportunity. Oke, cukup sekian pembahasan perbedaan antara bahaya dan juga risiko. Semoga video ini bisa menambah wawasan dalam memahami bahaya dan risiko, terutama memahami perbedaan antara bahaya dan risiko. Lain kali kita akan bahas bagaimana mengaplikasikannya pada dokumen HIRA DC ataupun IBPR ya, kalau teman-teman sering menggunakan mungkin istilah IBPR, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kalau di ISO 31000 itu tidak ada identifikasi bahaya. Adanya risk assessment ataupun penilaian risiko. Identifikasi bahaya hanya ada di ISO 45001 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti kita bahas. Jika teman-teman berkenan, dukung terus channel Tanya Safety ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, bagikan link video ini ke sosial media Anda, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau teman-teman punya ide tema yang mau dibahas ataupun masukan buat kami, silakan kasih tahu di kolom komentar ya. Coba aja kita apakan dulu Tanya Safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.